Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang pada acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta pada hari ini. Acara pada hari ini disusun sebagai berikut: 1. Pembukaan. Yang kedua, paparan hasil orientasi. Yang ketiga, tanya jawab, tanggapan, dan arahan dari mentor serta rekan kerja. Kemudian acara terakhir adalah penutup. Adapun acara pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Elia Wahyu Puspitasari, Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk itu, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kami hantarkan. Cukup. Kita masuk pada acara yang kedua adalah paparan hasil orientasi yang akan disampaikan oleh Ibu Elia Wahyu Puspitasari, Sarjana Pendidikan. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Yuni. Yang saya hormati Ibu Anita Nugi Irnawati SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Miji Pinggan serta mentor saya pada orientasi kali ini, serta Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Miji Pilihan. Baik, Bapak Ibu, saya Elia Wahyu Puspitasari dengan NIP 199106152024212026. Saya merupakan peserta MOOC Angkatan 2 tahun 2025. Izinkan saya akan menyampaikan seminar hasil orientasi saya. Orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta. Laporan yang saya susun ini ada 5 bab. Untuk yang bab pertama, pendahuluan. Latar belakang diadakan orientasi ini adalah peserta orientasi dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Dengan maksud pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuannya, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu orientasi ini dimulai tanggal 12 Mei 2024 sampai 24 Juni 2025. Mohon maaf, itu salah penulisan. Dimulai dengan pembukaan secara online, lalu mengerjakan LMS di Solowasis, dan di puncak orientasi ini saya menyampaikan hasil laporan. Untuk tempat orientasi SD Negeri Miji Pinggan, Kota Surakarta. Bab kedua, nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Visi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 yaitu mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Visi rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Surakarta tahun 2005 sampai 2025. Jangka panjang 20 tahun, yaitu Surakarta Kota Budaya Mandiri, Maju, dan Sejahtera.
Untuk misi, yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan budaya dan pariwisata berkelanjutan. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Misi yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Misi yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Misi yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Bab ketiga, nilai dan etika organisasi. Organisasi perangkat daerah atau biasa disingkat dengan OPD, Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan. Untuk visi Dinas Pendidikan terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misi meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kedua, meningkatkan ketergantungan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Adapun tujuan dari organisasi perangkat daerah Dinas Pendidikan ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, mewujudkan masyarakat cerdas dan berkarakter unggul. Tujuan khusus, meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini PAUD, dan pendidikan non-formal yang disediakan untuk masyarakat Surakarta. Poin B, satuan unit kerja, yaitu visi dari SD Negeri Miji Pinilian, Kota Surakarta, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, menguasai teknologi, serta berwawasan lingkungan. Misi SD Negeri Miji Pinilihan, Kota Surakarta, yaitu yang pertama menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama, melaksanakan kegiatan keagamaan secara terprogram dan berkesinambungan, menerapkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna, mengupayakan terwujudnya keteladanan guru dalam bersikap, berperilaku, dan berpikir. Yang kelima, mengoptimalkan fungsi perpustakaan sekolah karena mengupayakan penguasaan teknologi. Yang ketujuh, menanamkan kebiasaan melestarikan lingkungan hidup. Yang kedelapan, menanamkan kebiasaan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Yang terakhir, menanamkan kebiasaan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Bab keempat tentang rencana hasil kerja. Di sini saya bersama mentor Ibu Kepala Sekolah, Ibu Anita Nunggi Enarwati, SPD, SDMPD, dengan identifikasi isu ada 4. Yang pertama, pembelajaran kurang menarik. Pembelajaran sering dilakukan dengan cara yang menggunakan buku terus-menerus dan tanpa inovasi, sehingga membuat siswa menjadi berkurang minat belajarnya karena merasa sudah pernah dilakukan. Di sini kurang menariknya karena kebanyakan termasuk saya itu sering menggunakan buku. Yang kedua, siswa merasa ketakutan. Siswa takut dengan materi atau pelajaran sehingga tidak memiliki minat untuk mengikuti pelajaran tersebut. Ketakutan karena sudah merasa kalau materinya susah, siswa akan ketakutan. Siswa kurang paham. Kurangnya pemahaman siswa untuk memahami materi yang diberikan jika tanya dengan pembelajaran yang sering dilakukan terus-menerus tanpa variasi. Keempat, siswa lebih tertarik dengan media visual. Banyak yang lebih tertarik dengan pembelajaran yang disampaikan dalam bentuk audiovisual melalui media elektronik maupun
game pembelajaran dari internet. Dari identifikasi isu tersebut, isu yang saya angkat adalah minimalnya antusias belajar siswa kelas 4 SD Negeri Wiji Pilihan Surakarta sehingga memerlukan solusi dan adanya inovasi dalam pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran yang menarik minat belajar siswa. Dengan judul laporan, melalui pembelajaran digital dapat meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Wiji Pinilihan. Judul laporan ini sesuai dengan misi SD Negeri Wiji Pinilihan, penguasaan teknologi. Seperti itu. Ini adalah dokumentasi pelaksanaan mentoring. Beberapa kali saya dengan mentor. Selanjutnya. Nah, di judul tadi ada kata pembelajaran digital. Pembelajaran digital adalah penggunaan teknologi digital dalam proses belajar mengajar, baik berupa perangkat keras, konten digital maupun strategi pengajaran. Tujuan pembelajaran digital adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran serta memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi siswa. Contoh aplikasi atau web yang bisa digunakan untuk pembelajaran digital ada Quizzes, Kahoot, Wordwall, Spinwell, GeoGebra, ada juga Rumah Belajar dan masih banyak lainnya. Di sini yang saya akan sampaikan laporan saya ini pembelajaran digital melalui aplikasi website Wordwall. Nah, di situ ada gambar tentang fiturnya. Fitur dari aplikasi Wordwall ada spin, ada open the book, seperti itu. Jadi ini fitur seperti permainan. Wordwall adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif seperti kuis, teka-teki silang, permainan kartu memori. Wordwall dapat digunakan untuk berbagai mata pelajaran dan tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah, ini kegiatan saya waktu itu saya menjelaskan ke anak-anak bahwa hari ini kita akan bermain. Tentu antusias dan minat anak beda dengan ketika yuk buka buku, kita mau Bu Guru mau kasih soal seperti itu, tulis soalnya di buku tulis misalnya seperti itu. Tentu akan lebih beda ketika saya menyampaikan waktu itu kita akan bermain seperti itu. Ini kegiatan inti saya, guru bersama siswa melaksanakan kegiatan belajar dengan Wordwall. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang bisa menjawab. Aplikasi Wordwall ini seperti spin, jadi nanti diputar untuk videonya. Jadi nanti akan memutar anak yang namanya terpanah, ya di dalam panah itu nanti menjawab dulu, kalau sudah terus mencoba menjadi operator. Nah, ini operator untuk memutar, memilih teman yang lain yang siapa yang akan menjawab. Seperti itu. Ini materi yang saya sampaikan ke anak-anak waktu itu tentang matematika perkalian. Di akhir pembelajaran saya melakukan evaluasi dan refleksi. Untuk evaluasinya, guru mengamati tingkat keterlibatan siswa selama kegiatan. Di kelas 4 ada 2 anak yang pendiam, jadi kalau tidak ditanya itu nggak mau menjawab. Kalau disuruh bertanya dia juga tidak mau angkat tangan. Tapi dengan saya menerapkan Wordwall ini, anak-anak ingin, atau anak yang tadinya hanya tidak mau menjawab diam lebih bisa berkomunikasi. Yang kedua ada umpan balik. Siswa memberikan umpan balik mengenai kegiatan. Di sini saya mendokumentasikan untuk umpan balik siswa. Untuk pertanyaannya, bagaimana perasaanmu ketika sedang belajar hari ini? Jawabannya senang. Apa yang kamu sukai pelajaran hari ini? Jawabannya kita bisa belajar dan bermain. Seperti itu. Apakah kalau merasa senang
bisa kalian suka. Kalau kalian merasa senang ini bila diterapkan di pelajaran lain, apakah mau? Anak-anak bilang mau dan tertarik seperti itu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai laporan orientasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Elia. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Monggo, mungkin ada yang ingin bertanya dan juga mungkin ada arahan. Tapi nanti Bu Nuki paling belakang Ibu arahannya. Kita tanya jawab dulu. Mari, monggo. Saya Bu L. Langsung atau langsung? Maaf Bu L, ini saya ada pertanyaan. Apakah ada kekurangan dalam menggunakan aplikasi Bonwell? Itu saja pertanyaan dari saya. Langsung. Ya, terima kasih Bu Wer untuk pertanyaannya. Apakah ada kekurangan dalam pembelajaran Bonwell ini? Ya, pembelajaran tentu ada media pembelajaran tentu ada kekurangan dan kelebihannya. Untuk kekurangannya yang boleh tanyakan, karena ini berhubungan dengan website internet, tentu dipastikan ada jaringan internetnya dan juga listrik. Ya, jadi kalau misalnya listrik sedang ugalan atau tiba-tiba mati dan tidak ada jaringan internet atau ngadat, tentu kita sebagai guru harus punya plan B. Jadi harus punya alternatif secara lain ketika sudah di misalnya nanti hari ini aku pelajaran IPAS mau menggunakan Bonwell dan ternyata saat itu mati listrik, internet ngadat seperti itu, jadi harus punya alternatif lain. Terus pemilihan materi gue untuk Bonwell ini lebih mudah jika soalnya itu merupakan soal yang pasti, jadi bukan soal terbuka, ya subjektif seperti itu. Mungkin itu saja Bu ya. Sama harus bisa juga mengoperasikan laptop, ya seperti itu. Itu saja Bu ya. Mungkin ada lagi di Pak Sutano, monggo. Matur nuwun untuk waktunya. Gini Bu, saya hanya tanya ke Pak. Tadi dijelaskan kegiatan ini menggunakan suatu aplikasi ini. Kan kalau di pembelajaran itu banyak aplikasi yang disesuaikan dengan jenjang umur dan lain-lainnya. Kira-kira untuk di kelas 4 itu fitur di aplikasi apa yang mungkin cocok sehingga untuk cocok seusia anak-anak yang ada di SD. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Tanto untuk pertanyaannya. Ya, jadi untuk Mbak Inam kalau yang fitur Bonwell, untuk kalau menurut saya untuk fitur yang cocok ini itu yang spin Pak, spin sama open the box. Nah kalau spin itu kayak memutar roda, ya roda putaran itu. Kalau spin off the box itu ada kotak-kotak, nanti biasanya kalau soal itu ditulis misalnya song atau apa gitu, jadi belum tentu di dalam kotak itu ada soalnya. Jadi ketika song itu kan anak-anak senang banget, aku maju tapi ternyata dapat bonus seperti itu. Jadi yang sudah saya gunakan adalah spin the wheel sama open the box seperti itu. Bagaimana Pak Tanto, memuaskankah? Sampun. Oke. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi? Tidak ada lagi. Nah, ini untuk tanggapan dan arahan sekarang dari Ibu Mentor. Monggo Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, dan saya ucapkan selamat untuk kalian yang saat ini sudah bisa melaksanakan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Alhamdulillah bentuk laporannya juga sudah jadi, dan ide yang ditampilkan itu kreatif, di mana hal itu sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu penguasaan teknologi. Nah, di samping itu sejalan dengan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Di sana ada core value yang harus ditaati, mulai dari berorientasi terhadap pelayanan, kemudian akuntabel, terus kompeten. Nah, ini termasuk yang adaptif. Jadi dapat melihat isu atau permasalahan yang ada di sekitar yang harus segera ditangani. Nah, ini saya harapkan untuk Mbak Elia ini terus ditanamkan pada diri panjenengan, core value berakhlak yang harus dimiliki oleh semua ASN, baik PNS maupun P3K, dan itu bisa dilaksanakan dalam berbagai hal, seperti saat ini dilaksanakan dalam pembelajaran dengan mengintegrasikan digital. Nah, ini harapannya kalau sekarang dengan Wordwall itu kan di kelas 5 nanti juga ada yang namanya AMPK. Di situ juga Wordwall kan ada match and match. Itu bisa dikombinasikan. Jadi anak-anak nanti ke depannya itu ketika menghadapi soal-soal AMPK, sebenarnya di Wordwall itu ada. Nah, jadi ketika nanti di kelas 5 anak-anak itu enjoy saja dalam mengikuti AMPK karena sudah terbiasa untuk melaksanakan di kelas sebelumnya. Ini, dan untuk Bapak Ibu yang lain mungkin yang memiliki kendala, karena hampir saya lihat dari sekian kelas, dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 saat observasi pembelajaran di kelas itu rata-rata anak-anak kita itu sama. Jadi kurangnya minat atau antusiasme dalam mengikuti pembelajaran. Jadi ini nanti mungkin bisa dicoba di kelas yang lain, sehingga nanti dapat membawa kemajuan dalam pembelajaran di sekolah kita pada umumnya. Dan satu lagi, Mbak Elia, karena panjenengan habis mendapatkan orientasi dengan pengenalan nilai dan etika ini, saya harapkan nilai-nilai core value ASN ini terus terpatri di dalam diri panjenengan, kedepannya dapat memberikan pelayanan yang baik, bertanggung jawab, berdedikasi, dan berintegritas yang tinggi. Dan saya harapkan dengan kegiatan seperti ini juga untuk merefresh kita semua Bapak Ibu, terutama kita-kita yang sudah lama, yang perlu di-refresh kembali tentang apa itu etika dan core value ASN, sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas yang dibebankan kepada kita dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Anda. Selamat, semoga nanti semuanya berjalan lancar. Terus jaga dedikasi, integritas, dan tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Numi. Kita kasih applause untuk Elia. Terima kasih Bu Elia. Bapak Ibu yang kami hormati, ada sesi foto atau langsung kita tutup? Kita tutup. Kita masuk ke acara penutup. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati atas kehadirannya. Terima kasih juga Bu Elia. Sangat menginspirasinya, sangat menginspirasi. Saya ingin belajar ini untuk persiapan pengajaran baru. Kita akan bersama-sama menutup acara kita siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Saya anggarkan.
berdoa selesai. Di akhir acara perkenankanlah saya yang juga saya membawakan acara ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan ada pantun Bapak Ibu yang terakhir, buah mangga dibagi dua. Kalau dapat yang kecil jangan bersedih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Cukup sekian dan terima kasih. Hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Hebat. Terima kasih Ibu. Nuwun. Kalau